Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami bisa berkumpul untuk beribadah bersama walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Dan juga berikanlah kelancaran kepada kami agar ibadah online ini berjalan dengan lancar. Berkati juga guru-guru Life Kids yang mengajari kami. Berkatilah orang tua kami, dan kalau ada teman-teman kami yang sakit, berikanlah mereka kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Kids. Hari ini adalah hari yang diberikan untuk kita semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. So, kita mengajak semua untuk bangkit berdiri, dan anak-anak yang mengutamakan Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan terus semangat. Bapa, aku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku dalam kehidupanku. Pegang kebenaran-Mu, Yesusku. Bagiku Kau yang pertama. Kau yang pertama. Kau yang pertama. Yang utama bagiku. Kau yang pertama. Dalam hari-hariku. Dan sekarang Cici ajak untuk kita semua memfokuskan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan hati kita, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sambil menyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengukuhkan kami dalam ibadah raya hari ini. Tolong Tuhan berkati Cici Koko yang akan menceritakan firman Tuhan hari ini. Tolong Tuhan ajar kami agar duduk diam dari awal sampai akhir. Dan tolong Tuhan bimbing kami juga agar kami dapat melakukan firman Tuhan hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian untuk kalian bisa menerima kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kalian bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kalian akan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dan tema kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan cerita Alkitab diambil melalui Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tahukah kalian bahwa Yesus adalah 100% manusia, namun ia juga 100% Allah? Yuk kita sama-sama pelajari beberapa hal melalui kebenaran firman Tuhan, bukti bahwa ia adalah Allah. Pada suatu hari, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret dan mengunjungi Maria. Maria saat itu belum menikah. Ia menjadi tunangannya Yusuf. Kemudian, masuklah malaikat Tuhan ke rumah Maria. Berkatalah malaikat Tuhan kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan." Pastinya Maria terkejut ketika mendengar perkataan itu. Dia sangat ketakutan. Kemudian malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Karena aku belum menikah." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kemudian Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Seorang malaikat pun datang kepada Yusuf untuk memberitahukan agar jangan takut menikahi Maria, karena sesungguhnya bayi yang dikandungnya adalah anak Allah, bukan anak manusia biasa. Kemudian Yusuf dan Maria bersikap benar dengan menerima kehadiran Yesus, sekalipun Yusuf memang bukan ayah jasmani Yesus, karena Yesus adalah anak Allah. Nah, melalui cerita firman Tuhan kali ini membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan anak manusia biasa. Meskipun ia dilahirkan melalui seorang perawan yang dipilih oleh Allah untuk lahir di dalam dunia. Saat ini mungkin kalian berpikir, kalau Yesus adalah Allah, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa ia rela datang ke dunia ini, dan apa yang bisa ia lakukan untuk kita sebagai manusia yang ada di dunia ini? Yesus memang awalnya ada di surga, namun ia mau datang ke dunia sebagai manusia untuk mati di kayu salib dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Semua itu dilakukan oleh karena kasih-Nya bagi manusia. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini adalah manusia yang berdosa. Untuk dapat menyelamatkan mereka dari hukuman maut, mereka tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri selain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Membuka hati, mengundang Yesus dan mengakui setiap dosa-dosa kita, maka Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Wah, sekarang kita semua tahu bahwa betapa besar kasih Tuhan terhadap kita semua manusia yang ada di muka bumi ini, terlebih kepada kita juga sebagai anak-anaknya. Sekarang
Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat bahwa kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Yang harus kita lakukan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendaknya kita juga menempatkan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai Raja di atas segala raja. Menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah-ibadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian menerima pembentukan yang daripada Tuhan dengan cara apa? Melakukan semua yang diperintahkan Tuhan dalam firman Tuhan. Dan yang gak kalah penting adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan adalah kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ia lahir dengan cara yang ajaib, ia hidup dengan pimpinan Roh Allah dan kuasa Allah. Ia sangat mengasihi manusia sampai ia rela meninggalkan segala kemuliaan di surga, datang untuk ke dalam dunia, menebus setiap dosa manusia dan mati di kayu salib bagi manusia. Sudah seharusnya kita menerima Yesus, mempercayai, mengasihi, menghormati dan mentaatinya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. God bless you. Nah, adik-adik, firman Tuhan kembali mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa memang Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kalian dengarkan bersama-sama. Bahwa satu bukti bahwa Yesus memang Tuhan yang begitu ajaib. Kelahirannya begitu ajaib. Dan dia hadir di dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa manusia. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapa? Coba angkat tangannya. Iya, siapa di antara kalian yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian? Coba angkat tangannya. Nah, Cici akan berdoa untuk kalian semua yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalian yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kalian mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kalian menghormati Tuhan bagaimana Dia hadir sebagai Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kalian. Dia berdaulat penuh atas kehidupanmu, dan kalian akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana kalian memberikan kehidupan kalian dengan sungguh-sungguh, dengan cara apa? Taat akan perintahnya melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Yuk, Cici akan berdoa untuk kalian semuanya pada hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Sungguh firman-Mu meneguhkan dan mengingatkan kembali dalam kehidupan kami, bahkan membuktikan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, bahkan Engkau berdaulat atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka mengangkat tangan, mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mau mengundang Engkau secara pribadi untuk masuk di dalam kehidupan mereka sebagai Raja di atas segala raja di dalam kehidupan mereka. Ampuni setiap kehidupan kami, ampuni dosa-dosa kami, dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu juga berdoa
menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami yang tahu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami mau mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau hidup taat dan takut akan Tuhan. Kami mau menghormati Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hidup kami menghasilkan buah dan kami pun akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang memampukan kehidupan anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan di dalam situasi-situasi saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan Engkau memberkati setiap orang tua mereka. Apapun yang mereka usahakan dengan hasil tangan dan pekerjaan mereka, Tuhan tolong berkati mereka dan Engkau mencukupkan setiap keperluan mereka dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau laut-laut yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Untuk para orang tua yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you teman-teman. Dadah. Hai adik-adik, inilah pemenang lomba foto bersama saudara dengan tema Valentine, Love You Bro and Sis. Selamat kepada para pemenang, dan untuk adik-adik yang belum menang, jangan sedih ya. Nanti akan ada kesempatan di games berikutnya. Sampai jumpa di Ibadah Live Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.